Adikku Rizky dan Meli, kalian harus bisa buktikan ini, supaya keluarga kita ini bisa melihat terang Kristus ada sama kalian. Pancarkanlah kehidupan hamba. Terus terang ini yang membuat banyak rumah tangga pecah. Kalaupun nggak cerai, tapi minimal seperti saya katakan tadi, nggak satu. Kenapa? Semua pengen dilayani. Padahal harusnya semua melayani. Adikku Rizky, jangan pertahankan statusmu sebagai kepala. Suami, kepala. Jangan-jangan istrimu pun jadi takut. Kalau istrimu udah takut, gak sehat lagi, betul? Tapi harusnya istrimu aman. Di bawah kepala yang benar. Adikku Meli juga. Rata-rata kan ladies first gitu ya. Gak salah sih, tapi kalau terus dipertahankan, repot. Suamimu pun jadi kelimpungan. Jadi apa yang benar? Rizky melayani istri, dan istri Meli melayani suami. Ini yang benar Bapak Ibu. Saya pria, sebagaimana bapak di sini pria semuanya. Rata-rata kan pria-pria itu paling susah lah untuk mengakui, merendahkan hati. Istri-istri pun di sini, kadang-kadang kalau udah, apalagi latar belakangnya. Susah merendahkan diri, sama-sama susah merendahkan diri. Saya nggak usah terlalu jauh lah. Tapi sekali lagi, hari ini firman Tuhan menawarkan supaya kita semuanya jadi hamba. Lanjut, sekarang saya kupas satu persatu. Lahir dari janji kesepakatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini pernikahan, apalagi pernikahan orang Kristen, anak Tuhan, katakan amin. Tidak bisa tidak harus dihubungkan dengan kekristenan yang meyakini bahwa kita ini pun, saudaraku, adalah gambaran pernikahan yang kita lihat ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya gimana? Mau nggak mau, terima nggak terima, sadar nggak sadar, kita sebagai manusia, apalagi orang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, akan menjadi mempelai bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kita, katakan saya, adalah mempelai wanita, dan Kristus adalah mempelai pria yang akan menjemput. Jadi mempelai pria itu Kristus akan menjemput mempelai wanitanya untuk nanti menikah dalam pernikahan anak domba. Tapi saya, saudaraku, akan menyampaikan nanti lebih detail di bagian belakang. Tapi yang saya mau sampaikan di sini itu sebabnya tadi, supaya kita memang disiapkan untuk menikah nanti dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mempelai pria kita. Maka kita juga harus sama seperti Meli dan Rizky ini ada dalam sebuah kesepakatan. Sepakatnya kita dengan Tuhan bagaimana? Yang pertama dilihat di situ, saudaraku, kamu adalah, dan ada 3 pribadi, yaitu ada 3 bagian. Kamu, Yesus, dan dunia. Yesus adalah terang dan dunia adalah kegelapan. Saudaraku, jadi ada 3 bagian, kita, Yesus, dan kegelapan. Saudaraku, Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 menerangkan, saudaraku, bahwa dunia ini ada dalam kegelapan, tapi Yesus sebagai terang datang kepada dunia ini. Katakan amin. Sehingga siapa yang menyambut terang itu akan diterangi oleh Yesus. Lalu Yesus yang datangin kita, Alkitab berkata ada banyak yang menolak Yesus atau tidak menghiraukan kedatangan Yesus yang datang kepada terang itu. Tapi puji Tuhan, ternyata Alkitab berkata ada yang menerimanya, dan saya berharap hari ini saudara menerimanya.
Mari kita buka sebentar Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Apa dikatakan di situ? Yohanes 10. Yohanes 1 maksud saya. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia. Dia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya itu kita, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya, fistis menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena status kita Kristen, apalagi Kristen keturunan. Tidak. Tapi diukur dari kita menerima terang itu, yaitu Yesus. Katakan amin. Jadi secara suku-sukun di hamu amang dot inang. Nungah ya dijakok kamu Kristus di bangsan ngulumuna. Udah pernah terima Yesus Bapak Ibu secara pribadi? Atau maafkan saya, kita Kristen hanya karena keturunan? Atau lebih sakit kedengarannya, tapi kita mungkin harus terima juga. Siapa tahu kenyataannya seperti itu. Ada yang disebut dengan Kristen KTP. Apa pula ini? Kristen tanpa pertobatan. Kristenau alaihu tondong. Kristen, tapi tidak ada dalam terang. Tetap ada dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Hidup dengan segala pola hidup yang masih kita warisi dari nenek moyang kita. Hidup dengan pola hidup yang diterapkan oleh dunia ini. Dunia bohong, kita bohong. Dunia main kegelapan-kegelapan dalam arti yang saya mau sampaikan, magic-magic, kita juga main magic. Kita berkata, Yesus, ya Yesus, tapi tetap kita perlu punya pegangan. Padahal Tuhan kita Yesus adalah Allah pencemburu. Katakan amin. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi kita memang untuk kebutuhan kita bilang, seperti maaf, ini kesaksian saya sebagai anak sintua. Sampai kelas 2 SMA, saya seorang Kristen keturunan. Kenapa saya bilang saya Kristen keturunan? Bapak saya seorang sintua, kami 6 bersaudara. Kakak saya nomor 2 itu mengidap satu penyakit seperti kerasukan, seperti kegilaan. Ada kambuh-kambuhnya. Bapak saya sebagai seorang sintua awalnya bilang begini, kita berobat, bawa ke rumah sakit, bawa ke psikiater, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya biasalah, prinsip orang Batak, dia masih bayenna malum. Ya udahlah, mana yang kiranya bisa menyembuhkan, kita bawa ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ke dukun. Ya bahasanya bukan dukun, apalah itu, pangubati, biasalah. Itu kan kalimat yang diperhalus-perhalus gitu ya. Lalu suruh ambil ini, seorang sintua ditemani oleh saya anaknya yang waktu itu masih berumur SMP atau SD, saya lupa, SD lah. Kita ambil itu air yang katanya nggak pernah dilangkahi oleh manusia. Hebat. Kita cari itu rumput yang katanya rumput gila, yang nggak ada angin, nggak ada apa, goyang gitu. Kita cari itu kemana-mana untuk jadi obat. Padahal Alkitab berkata, Yesus itu tidak berubah kuasanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Saya sebenarnya tahu firman itu, tapi saya tampik. Itu dulu. Kenapa saya bilang itu dulu? Karena orang tua saya pun mengajarkan begitu. Najolodoi Yesus pamalupon.
Najolo do Yesus pabalihon akka. Todi na jahat. Saya lupa namanya apalah. Najolo. Terekam dalam memori saya. Najolo. Sekarang enggak lagi. Tapi puji Tuhan seperti saya katakan tadi. Kelas 2 SMA. Saya lahir baru. Saya dilayani oleh dari anggota gereja ini. Awalnya saya tolak. Apa kamu, saya bilang. Saya udah Kristen, saya bilang. Saya aktif di gereja. Bapak saya sintua. Kalau soal beribadah, saya tiap minggu ke gereja, saya bilang. Lalu datang teman saya yang melayani ini, dia bilang, begini.